Oke, balik lagi. Eh, nih, kan informatif, ya kalian bertujuan untuk memberikan informasi dari produk tersebut. Jadi jangan-jangan itu hasil dari sebuah iklan, sasarannya tergantung. Nah, iklan persuasif membentuk mengajak, mengajak buat kalian tuh isi mengajak mengajak apa untuk yang membeli, kasar persuasif itu mengajak pengingat, meyakinkan pembeli bahwa mereka harus memberitahu kalau itu ya produk yang benar dan produk yang harus mereka beli. Nah, itu iklan pengingat. Iklan penambah nilai, value, melakukan inovasi, dia memberitahu kalau ada inovasi, perbaikan kualitas di produknya dan penguatan persepsi konsumen. Iklan bantuan aktivitas lain. Nah, jadi komunikasi masalah inilah tujuan-tujuan sasaran dari penggunaan iklan. Berbagai kemungkinan iklan nih membujuk untuk mengingatkan, menginformasikan. Nah, disitulah tujuan kemungkinan berbagai kemungkinan dari tujuan iklan. Membuat pembeli tetap ingat produk, mempertahankan kesadaran puncak, membujuk pembeli untuk membeli sekarang, membujuk pembeli menerima kunjungan penjualan. Jadi inilah bahasa-bahasa yang harus digunakan dari tujuan iklan. Jadi gimana membujuk itu harus ada bahasa yang dengan arti membujuk, mengingatkan, jangan lupa ya. Nah, itu kan mengingatkan. Nah, membujuk, coba dulu dong ini, ayo coba dikit deh. Mari kakak tanya-tanya dulu. Kan biasa di toko-toko HP kan gitu. Tanya-tanya dulu kak. Jadi membujuk, mengingatkan atau menginformasikan itu ada keyword-keyword tertentu yang harus digunakan biar tujuannya tercapai. Hierarchy of effect model, awareness, knowledge, liking, preference, conviction, purchasing. Jadi ada hierarkinya. Hierarki itu tahapan-tahapan. Jadi pertama itu harus awareness dulu. Awareness menyadari sebagian besar audiens mengenai mengenai produk, objek. Knowledge, mengetahui untuk memberikan ke halayak eh, knowledge tentang perusahaan, tentang produk itu sendiri dikasih tahu. Liking, menyukai, jika halayak sasaran menyukai harus kasih tahu juga. Preferensi, kesukaan dalam arti lebih suka terhadap produk tertentu daripada produk lain. Jadi kita harus memberitahu informasi edukasi ke mereka. Ini ada preferensi lain tapi ini loh yang paling bagus gitu loh. Conviction, meyakinkan, dan pada akhirnya purchasing. Meyakini halayak conviction, kita harus meyakini lu nggak salah beli kok di sini, emang tepat buat lo, dan pada akhirnya mereka beli. Nah, belinya itu bisa jadi trial dulu atau coba sebulan atau coba insentif, nah harga lebih murah atau promo, pokoknya pada akhirnya harus beli lah. Itu hierarki efek modelnya. Pencapaian media definisinya seperti ini, kalian bisa baca sendiri. Oke. Media efektif, perhatian reach, ketemuan frekuensi. Contoh dokter yang membaca harian Kompas berjumlah 15.000 orang, sedang yang majalah Medika 25.000 orang. Maka jika target audiens jika para dokter, majalah Medika lebih efektif pandang harian Kompas. Jadi efektif reach itu menjangkau. Oke. Ngerti kan bedanya? Medika bisa mencapai 25.000 orang, Kompas hanya 15.000 orang. Jadi sistem informasi itu sebaiknya lebih banyak nge-reach atau menjangkau makin banyak orang makin bagus, karena kita nggak tahu orang ini sukanya apa sih. Jadi ada hukum Pareto itu 100 orang kita tahu, mungkin hanya 50 yang tertarik. 20 yang lama-lama, yang pada akhirnya cuma 5 yang beli dari 100 orang yang kita reach, yang kita jangkau. Jadi semakin banyak reach-nya, maka semakin potensial juga orang akan beli.
Jadi efektif itu, seperti itulah, biar lama-lama kekumpul lah sendiri, fans-fans atau, konsumen yang tertarik dengan produk kita. Dia perbanyak, reach-nya, memperbesar size-nya, oke. Langkah-langkah media, penentuan target, tentuan tujuan media, strategi media, jadwal media. Jadi targetnya harus jelas dulu, habis itu medianya seperti apa, strategi media, dan dijadwalkan. Itulah yang harus ada konsistensinya di sana. Kalau enggak dia akan hilang oleh kompetitor lain. Nah, di sini media planner, penentuan tujuan media, strategi media, AE, nah seperti itu. Target konsumen, seperti itu, analisa. Kita lihat dulu. Oke, kayaknya udah belum ya? Udah berapa menit? Udah 6 menit, dikit lagi. Konsumen, analisa. Jadi target audiens harus bisa menganalisa audiensnya siapa aja, target audiensnya pasarnya seperti apa. Nah, itu harus bisa menganalisanya. Oke, ini baca, kalian baca sendiri, nanti tanya jawab. Perencanaan media mencapai target, karena ini gue jelasin dikit aja. Pertama adalah menentukan konsep demografi. Demografi itu adalah siapa? Umur, habis itu gender, cowok cewek, umurnya berapa. Nah, itu sangat penting sekali. Kadang kalau contohnya di dosen digital itu adalah orang Jakarta, umur 18-24 tahun, paling banyak cewek. Cewek sama cowok beda tipis lah. Nah, itu cara kita menganalisa pasar. Nah, berdasarkan itulah gaya dalam menentukan sebuah informasi atau media itu dipertimbangkan. Jadi karena yang banyak penonton itu orang Jakarta, jadi yang gue gunakan adalah bahasa lo gue, habis itu itulah yang gue pakai. Habis itu jam uploadnya itu jam 4, jam 5, karena orang aktivitas selesai jam segitu, orang aktif di sosial media jam segitu. Jadi berdasarkan itulah kita bisa mengetahui target audiens kita, dia bergeraknya di mana sih, dia ngapain aja sih, dia kebiasaan dia gimana sih. Jadi analisa itu harus ada. Kalau enggak, kalian akan ngerasa, ih kok gini-gini aja ya, kok nggak ada efeknya ya, kok nggak ada reach-nya, kok nggak ada apa ya, nggak ada engagement-nya. Jadi penentuan target itu harus benar-benar dengan analisa yang pas. Kalau enggak kalian akan apa ya, akan percuma bikin iklannya. Kalian akan lebih mudah, kalian pasti apa ya, kalian akan gampang sekali ingat iklan yang besar, karena dia tahu targetnya. Kalau kalian contoh misal kalian di Mobile Legend, pasti kalian akan tahu iklan-iklannya, karena pas iklan Mobile Legend itu kena ke kalian. Atau iklan-iklan drakor atau make up buat cewek, nah itu kan sesuai dengan target pasarnya. Jadi disitulah letak kalian bisa menganalisa pasarnya, bisa menganalisa pasar pada saat kalian harus menentukan sebuah target pasar, target audiensnya. Jadi disitulah pada saat kalian bikin analisa target konsumen, harus tahu dulu demografinya seperti apa, habis itu psikologisnya, psikologis anak-anak ini seperti apa sih, atau psikologis target audiensnya seperti apa. Jadi gitu buat kalian. Oke, cukup. Ini dua video ya, sorry tadi biar lebih enak nguploadnya, biar nggak berat, jadi gue bikin dua video aja.
ini mata kuliahnya, bukan mata kuliah, ini materi tentang pertemuan kedua. Jadi silahkan ditonton kapan aja. Kalau mau nanya-nanya nanti saya buka di Google Meet. Oke, makasih. Keren kan? Wih, canggih loh gue. Mantap. Oke, makasih gengs. Ntar pada saat kalian ini, kalau ada pertanyaan, Google Meet. Oke, makasih banyak. See you.